Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfianti Ariyuji dan E1F0190004, kelas 3A, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Oke, kali ini kita akan bahas salah satu aspek perkembangan anak, yaitu perkembangan sosial emosional untuk anak usia 5-6 tahun. Di mana perkembangan sosial adalah proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan saling bekerja sama. Intinya, perkembangan sosial adalah bagaimana cara kita berinteraksi dengan lingkungan sosial, baik keluarga, masyarakat, maupun di sekolah. Sedangkan perkembangan emosional adalah proses belajar menyesuaikan diri untuk memahami keadaan serta perasaan ketika berinteraksi dengan orang-orang di lingkungannya, baik orang tua, saudara, teman sebaya, dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan emosional itu adalah bagaimana cara kita menyesuaikan perasaan kita saat kita berinteraksi dengan lingkungan sosial tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial emosional ada 3. Yang pertama, faktor hereditas atau faktor keturunan. Yang kedua, ada faktor lingkungan, di mana lingkungan anak, baik itu di keluarga, masyarakat, maupun sosial, akan berpengaruh pada sosial emosional anak. Bagaimana cara orang tua mengasuhnya, bagaimana guru mengajarkannya, bagaimana dia di masyarakat, bagaimana masyarakat sekitarnya, itu akan berpengaruh pada sosial emosionalnya. Dan yang terakhir adalah faktor pola asuh. Faktor pola asuh sangat penting karena anak akan meniru orang tuanya, anak akan menjadi apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Sehingga ketika kita ingin menanamkan perkembangan emosional yang baik kepada anak, maka kita harus menanamkan pola asuh yang baik kepada mereka. Indikator perkembangan sosial emosional anak usia 5-6 tahun berdasarkan Permen nomor 137 tahun 2014 yang terdiri dari 3 aspek, yaitu kesadaran diri, tanggung jawab untuk diri sendiri dan orang lain, dan perilaku prososial, di mana kesadaran diri terdiri dari anak memperlihatkan kemampuan diri untuk menyesuaikan dengan situasi. Yang kedua, anak memperlihatkan kehati-hatian kepada orang yang belum dikenal atau menumbuhkan kepercayaan pada orang dewasa yang tepat. Yang ketiga, mengenal perasaan sendiri dan mengelolanya secara wajar. Sedangkan yang tanggung jawab untuk diri sendiri dan orang lain terdiri dari anak tahu akan haknya, anak mentaati aturan kelas, anak mengatur diri sendiri dan bertanggung jawab atas perilakunya untuk kebaikan diri sendiri. Dan yang terakhir adalah perilaku prososial, terdiri dari anak bermain dengan teman sebaya, anak mengetahui perasaan temannya dan merespon secara wajar, dan anak berbagi dengan orang lain. Perkembangan sosial emosional juga berhubungan dengan kecerdasan interpersonal dan intrapersonal, di mana kecerdasan interpersonal adalah kecerdasan di mana kita memahami diri kita sendiri, kita mengenal diri kita sendiri, kita tahu kekurangan dan kelebihan kita, kita tahu perasaan kita. Nah, sedangkan kecerdasan interpersonal adalah bagaimana kepekaan kita terhadap perasaan orang lain, bagaimana kita mengetahui perasaan orang lain, baik melalui mimik wajah ataupun suara. Selanjutnya, salah satu cara mengembangkan sosial emosional anak adalah melalui kegiatan bermain kooperatif.
Bermain kooperatif adalah permainan yang melibatkan sekelompok anak di mana setiap anak mendapatkan peran dan tugasnya masing-masing yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Efek dari bermain kooperatif menunjukkan anak-anak yang tumbuh dengan bermain secara sosial lebih aktif, lebih kreatif, memiliki kosakata yang lebih kaya, lebih lancar berbicara dan bahagia dalam melakukan tugas-tugas dibanding dengan anak-anak yang tumbuh tanpa bermain. Bermain kooperatif cenderung meningkatkan perilaku kerjasama dan membantu anak-anak untuk tidak berperilaku agresif. Bermain kooperatif juga dapat meningkatkan penerimaan teman sebaya, menghargai diri sendiri. Intinya permainan kooperatif adalah permainan di mana anak akan bekerja sama dengan teman lainnya, sehingga jelas permainan ini dapat mengembangkan sosial emosional anak. Adapun salah satu contoh permainan kooperatif atau permainan kerjasama adalah permainan engklek. Permainan engklek adalah permainan anak tradisional yang populer di Indonesia, khususnya di masyarakat pedesaan. Biasanya dimainkan oleh anak-anak dengan 2-5 orang peserta. Karena permainan ini dilakukan oleh lebih dari satu anak, maka tentu saja permainan ini akan dapat mengembangkan perkembangan sosial emosional anak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.